Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you there? I wish all of you in well condition. Okay, today we gonna discuss about past tense, simple past tense. Ya, langsung saja. Apa sih simple past tense? Yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah usai pada waktu lampau. Ya, nah biasanya ditandai dengan kata keterangan yesterday ago, contohnya 2 days ago, 3 days ago, 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, atau bahkan 2 weeks ago, bisa 2 minggu yang lalu, atau bisa juga this morning, pagi ini. Kalau kita ngomongnya sekarang, this morning, ya pagi ini, itu juga termasuk kata keterangan untuk kalimat past tense, ya. Oke, penggunaannya gimana sih? Ada dua jenis ya rumusnya. Baik, penggunaannya yaitu ada yang menggunakan to be, ada juga yang menggunakan verb. Nah, untuk yang menggunakan to be, di sini nanti kita pakai was dan were. Nah, pakai was dan were. Kemudian yang verb pakai verb 2. Ada v terus ed itu pakai verb 2. Contoh work berubah menjadi worked. Nah, sekarang kita yang ke to be dulu. Nah, misalkan di situ ada contoh ya. They were friends. Ya, kenapa pakai yang were, Bu? Nggak pakai yang was? Karena they. Jadi they, you, we. Nah, ini mereka semua menggunakan were ya. They, you, we atau dua nama orang. Contoh Tito and Tony were friends gitu. Bisa ya. Oke. Jadi untuk bentuk negatifnya they were not friends, tinggal menambahkan kata not. Dan bentuk interrogatifnya to be-nya yang diletakkan di depan ya. Was atau were they friend? Ya, were they friend? Ya, apakah mereka teman gitu. Ini salah ya, contoh yang di sini. Contoh yang di sini itu salah. Harusnya ini salah, harusnya yang benar adalah were they friend? Ya, harusnya were-nya di depan. Were they friend? Apakah mereka teman? Gitu, harusnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita yang ke bentuk verb. Ya, bentuk verb rumusnya subjek diikuti verb 2. Contoh, she worked yesterday. Ya, she worked yesterday. Worked. Nah, worked itu dari kata work. Nah, dari kata work dalam rumusnya kan harus ditambahkan ed, makanya berubah menjadi worked. Nah, untuk negatifnya, bentuk negatifnya, she did not work yesterday. Dia tidak bekerja kemarin. Nah, menggunakan kata keterangan yesterday. Bentuk interrogatifnya, kata did-nya diletakkan di depan ya. Did she work yesterday? Apakah mereka bekerja kemarin? Nah, untuk penggunaan simple past tense, nah tadi sudah dijelaskan dalam bahasa Indonesia, digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sudah usai pada masa lalu, waktu lampau. Nah, ini ada penjelasan dalam bahasa Inggris. Yang pertama digunakan untuk mengungkapkan complete action in the past. Jadi, segala sesuatu aktivitas yang sudah selesai di waktu lampau. Nah, contohnya, I saw a ghost last Friday. I show. Nah, kata show itu dari kata see. Kok nggak ada tambahan ed, Bu? Nah, jadi kata kerja itu ada yang regular dan irregular. Nah, see ini termasuk irregular, tidak beraturan. Nah, maka dia tidak ditambahkan ed lagi, tetapi berubah tulisannya menjadi show. Ya, saya melihat hantu last Friday. Jumat lalu. Ya, saya melihat hantu Jumat lalu. Kemudian penggunaan yang kedua, to describe a series of complete action in the past, untuk menjelaskan serangkaian kejadian yang sudah selesai di masa lampau. Contoh, kamu jalan-jalan ke sesuatu tempat, kemudian kamu ingin menceritakan kepada temanmu, maka konteks kalimat yang digunakan menggunakan past tense. Contoh, I finished work. Nah, kata finished. Nah, finished ini regular, maka tinggal ditambahkan s dari kata finish
Ya, finish artinya selesai. Nah, karena dia reguler maka tinggal menambahkan ed ya. She finished work. Dia menyelesaikan pekerjaan. Walked to the beach, berjalan menuju ke pantai, and found a nice place to swim, dan menemukan tempat yang bagus untuk berenang. Nah, ini kan serangkaian kejadian, sebuah cerita. Nah, ini nanti yang akan kalian bahas di LKS kalian nanti dari halaman 26. Oke, kemudian yang terakhir, to express habit in the past. Express habit in the past, menyampaikan kebiasaan di masa lampau dan sekarang udah nggak menjadi kebiasaan lagi itu. Contoh, when I was young, biasanya kalau habit itu kita menggunakan was, ya, habit. Nah, dan sekarang udah nggak terjadi lagi. When I was young, ketika saya masih muda, I watch a lot of television. Every day after school, saya menonton televisi terus setiap hari setelah pulang sekolah. I watch ini regular ya, dari kata watch, menonton, regular. Karena regular tinggal menambahkan ed bro, jadi watch gitu. Bisa dipahami? Oke, saya harap kalian mengerti. Kalau mengerti, nah kalian bisa mengerjakan tulis ulang di LKS kalian, di buku tulis kalian soal-soal ini semua. Nah, saya kasih contoh ya. Ini kan supaya kalian bisa membedakan bentuk present dan bentuk past. Nah, is, MR ini bentuk present dan was, were ini bentuk past. Ya, ini bentuk present. Present. Kemudian untuk was dan were ini bentuk past. Iya, ini dua-duanya sama to be ya. Am or is ini to be tapi to be present, dan was, were ini to be past. Nah, oke, sekarang kasih contoh nomor 1. I tired. Karena saya menggunakan I, maka to be yang dipakai yang paling tepat adalah apa? To be. Untuk dulu present itu adalah am. Jadi I am tired gitu ya. Kemudian bentuk past, yesterday, I tired. Maka to be yang dipakai yang tepat adalah was. Yang tepat adalah was ya. I was tired dan seterusnya. Nah, Bu, kalau dalam bentuk negatif gimana maksudnya? We bla 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 said. Nah, kalau we to be yang dipakai apa dalam bentuk present? To be yang dipakai adalah are. Nah, maka menggunakan we are not ya. Berarti we are not. Ada kata not-nya. Ya, we are not sad gitu. Kita tidak sedih. Begitu juga dengan yang ini, we. Kalau we maka pakai yang were ya. Berarti we were not. We were not. Were not bisa disingkat nulisnya WER. Bukan begitu. Were not, atau bisa were terus koma atas t, were koma atas were koma atas t, were not koma atas nt gitu ya. Oke, semoga kalian mengerti. Ini ditulis ulang ya di buku tulis kalian. Semoga bisa dipahami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.